Salam jumpa kembali dalam cerita indikator statistik. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang PDB atau PDRB menurut lapangan usaha yang akan kita bagi menjadi lapangan usahanya, lalu tabel turunan, dan yang terakhir nanti adalah output tertentu. Yang pertama dari lapangan usaha. BPS menyusun PDRB ataupun PDB menurut lapangan usaha itu berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. KBLI menjadi rujukan utama, rujukan kegiatan ataupun aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh enterprise, Nah, di dalam KBLI itu ada kategori lapangan usaha dari A sampai seterusnya. Nah, di dalam PDB digunakan lapangan usaha itu adalah 17 ya. Yang pertama itu ada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Di dalamnya ada jasa ya, perikanan dan kehutanan. Ini kategori lapangan usahanya. Sementara di dalamnya nanti ada sub kategori lapangan usaha, ada tanaman bahan makanan. Lalu di dalamnya lagi kalau dirinci itu ada komoditas, misalnya padi, palawija, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah pertambangan dan penggalian. Lalu yang ketiga adalah industri pengolahan. Yang keempat itu adalah listrik. Ya, kategori lapangan usaha yang keempat itu adalah pengadaan listrik, gas. Kalau dulu digabung dengan air bersih, yang sekarang itu terpisah. Pengadaan air bersih khusus kategori lapangan usaha tersendiri bersama dengan pengelolaan sampah dan daur ulang limbah. Baru setelah itu ada jasa perdagangan besar dan eceran, serta perdagangan mobil dan reparasinya, itu satu kategori lapangan usaha. Kemudian ada konstruksi, lalu ada transportasi dan pergudangan tersendiri. Kemudian ada perhotelan dan akomodasi dan penginapan yang dahulunya digabung dengan jasa makan minuman, restoran, ini sekarang dipisah jadi dua kategori lapangan usaha. Kemudian seterusnya sampai ke bawah, nanti yang terakhir itu ada jasa-jasa lainnya dipisahkan ya. Setelah di atasnya itu ada jasa pemerintahan, lalu ada jasa pendidikan, satu kategori usaha tersendiri, lalu ada jasa kesehatan, dan terakhir jasa lainnya ya. Sehingga totalnya itu ada 17 ya. Kalau dari yang pertama sampai dengan 17 ini adalah jasa lainnya. Dan totalnya ini yang menjadi PDB atau PDRB ya. PDRB menurut lapangan usaha. Baik, jadi kalau ditanya sekarang berapa ada kategori lapangan usaha di PDB ataupun PDRB Indonesia? Ya, betul, jawabannya ada 17 ya. Mulai dari pertanian, perikanan, dan kehutanan sampai dengan ke jasa lainnya, itu 17 kategori lapangan usaha. Baik, yang berikutnya kita lihat tabel turunan ya. Di PDB atau PDRB yang dirilis itu pertama ada namanya PDB berdasarkan atas dasar harga berlaku, menurut lapangan usaha ya, menurut lapangan usaha tahun sekian, misalnya tahun 2010 sampai tahun 2023.
Inilah tabel yang pertama. Lalu tabel yang kedua itu pasti akan muncul PDB atas dasar harga konstan ya, menurut lapangan usaha tahun 2010 sampai sekian. Sekarang harga konstannya itu adalah harga 2010. Baik, kita lanjutkan dengan yang terakhir ya, output tertentu. Kita ingat bahwa PDB itu adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada satu waktu tertentu ya. Tetapi ada batasan untuk aktivitas tertentu ya. Misalnya memasak dan menyediakan makan minum untuk konsumsi di rumah sendiri itu tidak dihitung. Berbeda ketika memasak, menyediakan makan minum di rumah makan atau di restoran, itu terhitung ya, outputnya akan dihitung di nilai-nilai tambahnya. Tapi kalau di rumah sendiri itu enggak. Lain lagi untuk kasus rumah sewa ya. Kalau rumah disewakan dihitung. Rumah sendiri kita tinggalin, nah itu harus dihitung juga. Bagaimana menghitung nilainya? Itu adalah dengan menggunakan harga sesuai dengan harga sewa. Seandainya itu disewa berapa? Jadi ada output tertentu ya, kasus-kasus batas yang akan ada yang masuk ke penghitungan dan ada yang tidak dihitung. Itu dalam PDB ya. Baik, demikian PDB ataupun PDRB menurut pengeluaran. Kita akan lanjutkan cerita indikator statistik berikutnya tentang penggunaan ya, atau konsumsi ataupun pengeluaran. Salam cinta.